Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-19, hadis Arba'in An-Nawawi an Abi Abbas Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhu maqala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajiduhu tujahaka iza sa'alta fa'as'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an ya'fuaka bi syai'in lam ya'fa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'at al-aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih wa fi riwayati ghairu Tirmizi ihfazillah tajiduhu amamaka ta'rif ilallahi fi ar-rakha'i ya'rifuka fi syiddati wa'lam anna ma ahfazuka lam yakun liyusibaka wa ma asabak lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya dari Abu Abbas Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan kepada saya, wahai anak kecil, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ke hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat manusia, kalau mereka ingin memberi manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih dan hasan. Dalam riwayat lain At-Tirmizi, redaksinya adalah jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu, dan apa yang seharusnya mengenaimu tidak akan luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan ada bersama kesabaran, dan jalan keluar ada dalam kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Maka pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah semua apa-apa yang perkara yang ada di bumi semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang paling pentingnya yaitu jagalah ibadah kita, jagalah seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjaga kita semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk hadis Arba'in ke-20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Maka yang mana artinya di sini yaitu diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maka yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa rasa malu merupakan akhlak yang paling mulia yang diajarkan Islam dan juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelum kita, yaitu rasul-rasul kita, yang mana telah mengajarkan kita soal rasa malu. Oleh karena itu sifat malu ini adalah termasuk hal yang sangat-sangat
disepakati oleh seluruh agama-agama samawi. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk hadis ke 21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amri wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anha ahdan ghairak qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Mana artinya dari Abu Amr ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahkanlah. Hadis riwayat Muslim. Maka daripada hadis ini adalah yaitu kalimat yang mana kita yang dia menanyakan kepada Rasulullah tentang kalimat yang tidak perlu diucapkan kepada orang lain kecuali kepada Rasul, yaitu kalimat yang mana Rasul menjawab adalah aku beriman kepada Allah. Maka suatu perkataan yang tidak perlu bertanya tentangnya adalah maksudnya apa? Yaitu kalimat tersebut sangat berbeda. Kalimat tersebut adalah suatu definisi daripada sifat kalimat tersebut jami atau mani. Yang mana artinya ini yaitu memasukkan semua yang tercakup di dalamnya, yang mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya. Maka beriman kepada Allah itu terkait dalam amalan hati. Sedangkan kemudian diistiqomahkanlah berarti istiqomah dalam ketaatan termasuk amalan jawariyah. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk setoran hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaita al-maktubat wa sumtu ramadan wa akhlaltu halal wa haramtu al-haram wa lam azida ala dhalik syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Yang mana artinya di sini dari Abu Abdullah Jarir bin Abdullah al-Ansar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, bagaimana pendapat Anda? Kabarkan kepadaku apabila aku mengerjakan salat fardu, puasa di bulan-bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Maka itulah ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang namanya ketika mengerjakan yang fardu saja, maka ini juga bisa menjamin kita untuk masuk surga. Ini cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik al-Harithi ibn Asim al-Ashri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlil mizan wa subhanallahi walhamdulillahi samalan aw samala'u ma baina samai wal ardi wa salatu nurin wa sadaqatu burhan wa sabrus diya wal Qur'an hubbah lak aw alaika kullun nasi yaghdu faba'i'a nafsahu famu'tiyukuha aw mubikuha rawahu Muslim. Mana artinya dari Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman, ucapkanlah alhamdulillah sebagai puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya seperti ini daripada kita menjelaskan. Bersuci yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan, dosa, maksiat. Maka ini ayat ini yang menjelaskan kita kepada untuk meninggalkan hal-hal perkara kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Di sinilah kita untuk diwajibkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk.